kami dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nama saya Abdul Kevin, kakak saya Arif Abdul Talib, Ridwan Joyo Marbun, Omis Marjana Putri, dan saya Abdul Talib. Kami ingin sedikit wawancara gitu tentang bagaimana implementasi kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertamanya mungkin bagaimana cara Ibu mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam pembelajaran bahasa Inggris? Itu dulu ya. Jadi kalau Ibu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di bahasa Inggris untuk di lokal atau di kelas, itu kan kita melihat gaya kurikulum merdeka dulu nih. Gaya belajar kurikulum merdeka tentu agak berbeda dengan kurikulum 13 ya. Agak beda. Yang signifikannya kan kalau di gaya di kurikulum merdeka itu di situ kita melihat yang 3 aspek atau 4 ya, bahkan sekarang ke 4 gaya belajar siswa. Yang pertama yang itu ya, tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Saya boleh lemparkan dulu, ada nggak yang tahu gaya belajar siswa? Ya itu dia. Bagus, siapa namanya tadi? Kevin, yes, very good ya. The first thing is visual. Yang pertama kan visual ya. Visual itu kan, coba gimana kalau visual? Dan untuk gambar. Iya, karena tertarik dalam bentuk gambar gitu kan. Jadi kita harus tahu ya kan, gimana gaya belajarnya. Oh ini suka nyoret-nyoret nih anak nih. Apa yang kamu gambar? Kan gitu kan, lihat gambar orang lah, gambar macam-macam kan itu kan. Ibu yang digambar ya, kadang kita gitu aja namanya anak SMP kan. Jadi sama itu. And the second, what is it? Audio visual. Audio ya. Audio. Jadi audio kan tahu kan? Audio gimana audio tuh? Mendengar. Dengar. Bu. Bosan Bu. Ya ada tuh. Kita udah payah nih pakai fokus terus ada kan gambar-gambar ini kan. Tapi nggak semua ternyata. Tanya, udah Ibu jelasin aja lah. Nanti saya lebih ini gitu. Gitu ya. Lihat ini enak, kita lihat ada mind mapping lah yang dibilang kan, kita buatkan ini ada pula yang enggak ini. Yang visualnya gitu kan enggak. Kurang tertarik lah, berarti audio nih. Yang the third, what is it? Audio visual dua-duanya ya kan. Audio visual dua-duanya. Jadi bisa dia tertarik dengan itu kan, gambar segala macam kita tertarik juga itu. Yang keempat, kinestetik. Jadi itu nggak bisa diam. Kalau disuruh-suruh tenang mah. Mana Bu? Mana lagi Bu? Yang Ibu sering suruh kan, itu infokus Ibu ada di situ langsung ya kan. Udah kalau lagi belajar, ya Allah susah kali itu kan. Ini anak ampun, tapi kita disuruh-suruh nomor 1. Terus jalan aja kerjanya, jalan. Itu kinestetik. Begitu lah kan memang gitu. Itu Ibu jadi lihat dari situ. Terus yang ke-5 ya, ada tambahan lagi sebenarnya. Ya kan? What is it? What else? Bahasa tak ada yang tahu? Jadi kita tahunya itu aja ya. Writing, reading. Writing and reading. Apa itu? Senangnya nyatet mulu senang gitu kan. Bu, ini aja Bu, ini dicatat nih, atau kita lagi nyatet gitu kan. Senang mencatat ya. Senang writing. Terus ada juga Bu baca aja dulu, kayak baca, nanti kita ambil ringkasannya nih. Kita ambil ya kan, apanya namanya tuh? Dari semuanya. Ada juga kayak gini. Jadi itu tambahannya dari Ibu yang biasanya kan itu nanti kinestetik itu. Ternyata ada juga suka nyatat aja terus habis itu orang-orang malas dia mau dikasih ini dia malah senang. Senang gitu ya. Seperti jadi kita cari dulu. Kalau Ibu gimana cara nyarinya? Ya kadang-kadang Ibu pakai huruf angket gitu ya. Angket tak kasih aja pertanyaan. Iya, di dalamnya kan ada pilihan gitu. Nanti
pilihan itu misalnya kita yang bagian yang visual yang kalau banyak yang A ya, yang B itu yang arah ke audio, visual, kinestetik. Nah, jadi arah-arahnya ke situ, dilihat nanti pilihannya yang mana. Apakah Anda senang dengan gambar-gambar kalau belajar? Yang keduanya misalnya apakah senang cuma guru menjelaskan? Yang misalnya B optionnya. Yang C-nya, T-nya misalnya apakah bisa kamu lihat menggambar terus guru menjelaskan, atau kamu hanya senang juga hanya mencatat aja gitu. Nanti dilihat pilihannya gitu. Bisa juga dengan gitu kan, observasi. Jadi juga di situ ibu, dari situ kita berpijak ya, kita ini kan sesuai kan tahu juga kan nih anak-anak ibu di sini yang maksudnya yang paling apanya important thing-nya kan juga di situ apa, kalau kurikulum merdeka yang paling pentingnya di situ belajar secara palingnya diferensiasi ya kan, diferensiat ya kan, diferensiat. Jadi nggak sama dengan kurikulum 13. Kalau kurikulum 13 apa di situ? Sama saintifik aja pendekatannya kan, saintifik. Cuman apa namanya istilahnya karakter ya kan, ditekankan karakter siswa kan kalau kurikulum 13. Terus apalagi pengetahuan, terus keterampilan ya kan. Sementara kalau kurikulum merdeka sebenarnya udah kasih enak ya, udah apa nggak terpaku ke situ gitu. Karakter anak masih kita juga kayak itu juga ya, karakter juga, cuman kita ngasih di situ ada apa namanya nih, apa namanya itu memilah-milah anak juga, nggak samain. Kalau yang kurikulum 13 kan disamain aja, misalnya kita kolaborasi, misalnya saintifiknya apa pendekatannya, kolaborasi, secara kolaborasi kita pilih ya kan, kolaborasi jadi disamain. Kalau yang diferensiasi kan ya dibedakan, jadi kita bikin kelompok, ini anak yang visual nih, ini anak ini gitu. Jadi dari situ perbedaannya mungkin itu yang ibu pakai kurikulum. Jadi karena yang perbedaannya sekarang ini kan Putri, Kevin, ibu nggak bisa nyebutkan satu-satunya, maksudnya kita ada perbedaannya nih, ibu ngajar kelas 7 nih merdeka itu kurikulum 13 tapi berbasis merdeka. Jadi ibu kadang cara mengajarnya agak disamain, cuman kan sekarang kita bebas ya, walaupun K13 gitu ya Bu Teti ya, nggak apa-apa kita campur aduk itu kan. Masalahnya sekarang aja contohnya nih bikin soal ujian semester, ujian akhir semester, akhir sekolah ya, itu guru masing-masing di sekolah. Kalau dulu kan bersama, itu menandakan bahwa sekarang bebas gitu, bebas kita boleh mencampur kurikulum 13 dengan merdeka gitu. Jadi yang ibu laksanain di kelas 9 ya udah mix aja gitu, gitu aja ya kan. Kita harus sadar diri lah, nah ini jadi nggak ada istilahnya terlalu marah-marah, apalagi bahasanya selalu ibu enjoy gitu ya, nggak usah gini bu, yang ibu bahasa putih ibu ada kan gitu kan, kadang ibu ngomongnya santai gitu aja makanya ibu kasihkan coba ya kalau masuk ke lokal ibu kan tadi Inggris, Fun kan, kita apa tuh namanya tuh, kalau ibu tuh memancing anak supaya English is very easy gitu kan. Gimana caranya anak tuh nggak susah, bahasa apa ya, bahasa planet ini wajan kan ya, hias alergi apalagi di sini, aduh di SMP 3 kita ini, ya Allah kalian tahu dari abang kadang harus aja, tapi ibu ya ada juga marahnya, mentang-mentang itu kita enjoy ini tuh senyum aja, ada marahnya, tapi marahnya kita juga ada mendidik gitu. Marahnya nggak serabutan, nggak marah apa namanya, ya kata-kata inilah keluar kan, enggak kan, kita guru kan harus ini juga ya untuk dilihat anak. Jadi katakan karena ini kan untuk tahu nih anaknya begini, gimana apa menanganinya, gitu kan harus tahu juga. Nanti nih anak-anak ibu nih
bisa nyemplung di PL ya, berkecimpung dengan anak baru tahu gitu kan. Kalau sekarang oke lah. Mudah-mudahan di sini. Gitu kan. Nah, tapi ibu terasa di situ kurikulum lebih terasa enaknya Merdeka, walaupun banyak ya, kan banyak kadang tuh kontradiksi ya, berarti banyak sekali ininya asesmennya aja kan. Sekarang kan namanya asesmen ya. Dulu kan namanya istilahnya apa ya, ada penilaian awal, ada asesmen. Jadi kalau ada yang tanya mungkin itu sebatas itu kalau yang apa yang untuk kurikulum. Gimana nih? Mungkin secara garis besarnya tadi udah Iya. Berikutnya mungkin secara singkat-singkat dulu nih. Apa aja sih kira-kira tantangan ibu dalam mengimplementasi kurikulum ini ke pelajaran ini? Tantangan banyak ya, kalau tantangan ya. Kalau tantangan kita di sini kadang kan contohnya kita mau menggunakan yang canggih ya, misalnya infokus terbatas. Salah satunya penggunaan sarana prasarana. Kita di sini ibu dari dulu kan yang jelas terus pakai itu ya, cuman karena kita sedikit gitu kan infokusnya, jadi itu yang ibu terasa maunya nih dalam hati punya sendiri ini berapa ya satu mahal tuh gitu. Jadi literasi yang ada. iya, tantangannya tuh ya itu betul ya. Karena kurikulum Merdeka bagaimanapun kan pembelajaran itu diambil apa? Mengarah anak ya, jadi motor apanya. Itu kan cuma mengarahkan. Jadi karena anak kurang literasi akhirnya guru Tantangan betul. gimana gitu tak jalan jadi dia harus guru yang kasih pertanyaan guru lagi jawab. Itu yang bahkan ya Bu Tati kadang kita ngasih pertanyaan diam semua sedikit besar, padahal kita udah semangat nih guru kan. Anak nggak ada satupun yang ini. Ada udah dikasih apanya gambaran atau biar dia ada yang mau ini kan jawab, atau ada yang mau bertanya aja susah. Tantangan dia ada bertanya diam semua. Biasanya takut. Iya. Padahal nggak dimarahin. Bisa jadi tuh ke situ. Apalagi mata pelajaran kan IPS tuh. IPS. IPS udah berbagai macam gambar ibu tayangkan itu terus pakai infokus itu karena ada berikut dengan infokus. Selalu menjunjung infokus. Karena IPS itu tanpa gambar tapi tidak bisa mengartikan. Untuk melihat gambar, mengartikan gambar itu susah. Nah, itu makin gambar sekali. Kadang bagaimana cara untuk mengartikan. Kadang disuruh berapi. Ambil itu, kadang ibu yang jadi bapaknya ada video ibu. Coba kamu tembak itu. Apa isi dari itu bicara? Memang ada, tapi tidak kayak dia berfungsi. Itu kelemahan anak sekali. Kalau bahasa Inggris selingan nyanyian buat selingan selingkan nyanyian ya kan, tapi emang berhubungan dengan alfabet ya kan, langsung ibu ke situ sing-song, langsung kadang-kadang Pipin kamu lah sing-song kadang-kadang itu ya ibu udah diituin kan supaya gimana dia, udahlah kita belajar alfabet ya, sing-song mau nggak? Sing-song apa ya Bu? Kayak gitu. Semangat tuh kalau udah sing-song dah, semangat dia tuh. Dah mau yang lain lagunya, Little Indian, oke dah. Semangat tuh Bu Tati dah, udah banyak. Udah berapa lagu sama yang kalau diajak nyanyi kayak nyanyi, diajak nyanyi. Literasi membaca oga gitu istilahnya, iya. Pas lagi apanya gaulnya oga, baca. Apalagi teks bahasa Inggris ini jelimutnya. Buang. Akhirnya kita istilahnya read ya kan, istilahnya reading together ya kan. Reading together kalau baca ya, mana ada dibaca. Apalagi anak SMP yang bisa mahasiswa jadilah kan baca read the text baca bisa. Read the text, the page, misalnya kan. Karena SMP mana bisa kita ngomong teks, itu kita ajarkan tetap Inggris ya, tetap kan anak-anak kan
tanya nanti dia udah tahu aja. Bisa sekarang nggak usah dibilang opa, bu, nah itu udah nggak usah pasti baru-baru aja. Tapi makanya terus udah in Inggris, walaupun nanti diterjemahin kan. Nanti sekarang udah nggak diterjemahin lagi kan, udah tahu. Oh ini halaman, page misalnya, page 20. Kadang-kadang banyak kan namanya anak macam-macam yang kita minta 20 bara lah ibu, bara 20 udah belajar angka kan kita pakai Little Indian gitu kemarin kan, Little Indian kan gitu. Udah belajar Little Indian sampai 10 boleh sampai 11 lah, kita pakai 11 sampai 11 pun ini lagi tuh sampai 11 sampai 20. Berarti 20 berapa? 20. Begitu, jadi akhirnya mau menentukan waktu lebih banyak biarlah minggu aja lebih maksudnya gini, biarlah nggak tercapai ke yang misalnya gini, kita MGMP, Purina udah sampai berapa tuh? Kayak saya udah sampai ke ini misalnya ke apa namanya tuh artikel E dan N gitu lah, dan N ya kan, ke dan N menggunakan artikel ke dan N. Jadi kita anak belum sampai situ, ini baru menggunakan deskriptif aja. Padahal setelah deskriptif itu baru udah tuh pengenalan dan pronoun ya kan, karena belum deskriptif aja dulu. Nah misalnya gitu. Jadi Bu mengutamakan pengertian anak gitu. Kadang-kadang begitu. Kamu nanti misalnya nih di kelas nih, di kelas sudah belajar sama ibu 2 jam, percuma aja kalau kamu nggak dapat ilmu. Bukan mentransfer ilmu nih ke anak kadang gitu, cuma aja kamu nanti ditanya sama orang tuanya, kamu udah sampai mana bahasa Inggris? Dong tanya Bu ada bahasa orang gitu. Udah kalau yang ditanya, pokoknya yang ada ditanya ada tuh satu-satu ditanya kan. Itu kan kita cuekin aja. Ya maksudnya kalau dilayanin, masa adanya lama. Akhirnya begitu aja. Jadi sekarang kita belajar apa? Nanti terakhir tuh kesimpulannya anak tuh. Kan tahu jadinya. Sekarang kita belajar apa tadi tuh? Jadi anak lah yang gitu. Jadi dapat ya kan? Kayak kemarin kan gitu. Bu, atau kita nanya, udah sampai mana kemarin kadang review itu kan? Udah yang pintar-pintar ya, berapa ya kan? Ini Bu, tentang ini Bu, sekarang kan tentang makan masak-masakan. Itu ya Ibu suruh nyusun pisang goreng. Gitu aja udah cukup ya kan? Ya betul, berarti lah dapat ya nyusun pisang goreng. Mereka kan prosedur tek, kita kan udah sampai situ. Tapi belum, kalau Ibu yang sekarang kurikulum merdeka kan nggak langsung. Ini prosedur teknya kayak 2013 ya. Jangan nanti kalau PL juga gitu ya. Prosedur tek is ketahuan nak kok istilahnya kan. Ini dulu masuk dulu kita kan, nanti akan menebak sendiri. Oh ini nih Bu, kita kalau membuat nasi goreng harus tahu cara-caranya. Ya betul. Cara-caranya tahu kan? Tahu lah Bu. Yang sih misalnya yang perempuan kan, yang laki-laki gimana nih? Wah bisa Bu, kan dari pertanyaan terakhirnya nanti ngerti. Ini nanti terakhir apa namanya tuh? Ya harus ada apanya, prosedur gitu. Jadi Bu nggak langsung ke title-nya gitu kan, itu hari ini nggak ada. Bu jelaskan bagaimana penilaian Ibu terhadap kemampuan siswa dalam bahasa Inggris ini berdasarkan Ya kemampuannya, di sini lah apa namanya? Ini siapa namanya? Airin. Namanya sesuai. Banyak orangnya. Jadi kalau dilihat dari kemampuannya ya, kebutuhan mereka ini, dia jadi istilahnya nggak diapakan gitu ya, masih tetap diperhatikan karena kita tadi udah menyusun berdasarkan tadi kan yang visual, yang kinestetik ya kan, jadi kayak nggak diremehin. Coba kalau kurikulum 13 awaan dia itu logo bahwa enak itu sih kan itu nggak ada gitu kalau di kurikulum merdeka ya. Jadi kemampuan mereka tuh diakui gitu istilahnya. Oke, kamu nanti yang mengumpulkan itu yang estetik, kamu yang mengumpulkan ini ya semua yang ini. Jadi ada nilainya gitu, setiap itu ada kemampuan yang bisa dipakai gitu kan, jadi dihargai gitu kalau
Jadi di situ ibu rasanya lebih apa ya, kurikulum merdeka. Jadi kemampuan anak tuh dihargai dan tidak diapakan gitu namanya. Jadi masing-masingnya tuh berdasarkan tadi dari gaya belajar mereka kan. Gitu. Jadi misalnya bikin, ibu seringan diskusi kelompok gitu. Jadi dari situ dulu kan jadi mereka kemampuan mereka kan tahu kan. Jadi kita dihargai, jadi mereka tuh lebih semangat kalau untuk yang kurikulum mereka dibanding kurikulum 13. Jadi yang pintar-pintar aja ya, gitu kan. Itu di situ, jadi lihat kemampuannya, masa dia kan dihargai kalau di kurikulum mereka. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa dalam kelas 12? Kalau strategi untuk yang speaking ini, ibu lebih sebenarnya ke ini, dengan apa namanya, ibu udah coba dengan pakai native speaker yang ada di apa ya, laptop. Itu susah kalau untuk di sini gitu. Di apa nih, jadi udah ada tantangan ya waktu mahasiswa gitu kan, kalau native speaker ya kan, karena juncture-nya gitu kan, susah. Jadi ibu apa kan gitu, ganti dengan suara ibu aja gitu. Pernah juga misalkan anak-anak mengisi apa ya yang ada di situ kan, misalnya speaking, dialog gitu kan, ini coba kita hubungkan ke listening gitu kan. Susah kalau untuk yang itu terjadi dari ibu aja gitu. Kalau yang kemarin ini speaking, ibu ini kan cari cara, apalagi kalau setuju kan baru introducing someone, introducing. Itu kan kita gimana caranya ya supaya menarik, akhirnya dibawa ke luar gitu kan, jadi anak-anak suntuk itu kan, itulah kekurangan kita yang mungkin caranya kita minta kayak model body apa ya, kayak di step 1 udah tuh. Karena kita bahasa Inggris pengennya seperti itu ya, kayaknya bosan gitu kan, apalagi kalau speaking pengennya yang suasana apa gitu, luar. Jadi aku bawa situ, nanti diajarkan. Tapi untuk pertamanya ibu ini kan dulu fokus orang, misalnya dari cerita Gogo aja tuh ya Bu ya, atau cerita itu yang introduksi someone itu dulu ke sana. Setelah mereka ini untuk tertarik untuk prakteknya, itu senang sama yang kinestetik tuh kan, kalau praktek ini segala macam senang. Jadi ibu bawa ada prakteknya itu untuk speaking kan. Jadi ada kayak gitu aja sebenarnya, tapi enggak, jangan meremehkan, itu aja udah alhamdulillah anak SMP dengan tidak membawa buku dapat tolong ke Wayu, ya kan? Itu aja udah senang gitu kan. Alhamdulillah iPad ini kita jadi maaf ya, ini kadang ibu nanya nih, ini ibu mau apa ya, ini semuanya sini muslim ada nggak yang nggak muslim gitu kan. Kalau itu sebenarnya kalau kita nyawayu, kita pertama-tama terima kasih kepada Allah. Tapi kadang-kadang ini nanya dulu ya kan apa ya, beragama lebih sih tadi juga ini juga yang bisa. Jadi nanya dulu. Kalau yang Islam aja alhamdulillah ya, jadi gitu sering. Jadi sampai kelas 3 ya alhamdulillah jadi itu aja udah senang tuh, udah hafal dari kelas 7 kan speaking. Wah, udah alhamdulillah gitu. Jadi ibu menantang tantangan ibu juga bagaimana caranya anak supaya apa nih, kan terus kita where do you live, kamu meningkat lagi kan, itu saja where do you live, where you come from, segala macam. Udah dapat mereka kan tantangan ke guru. Kalau guru tanya masing-masing guru, nah pandai itu guru, pandai ya, guru tuh pandai, guru tuh jawabannya guru bahasa Inggris ada dia tuh, tanya aja. Apa guru tahu ya, mereka dari itu ini rata-rata kamu cuma nanya instrumen, ya kan, ya kan, baik guru, misalnya kadang-kadang mereka senang, jadi speakingnya ini itu. Selanjutnya saya Ali, Iya. bagaimana kurikulum merdeka mempengaruhi pendekatan ibu dalam mengajarkan? Lagi ini siapa namanya?
selanjutnya bagaimana kurikulum mereka mempengaruhi pendekatan ibu dalam mengajar bahasa. Jadi dari kurikulum mereka disitulah pentingnya guru sebagai fasilitator. Ya, kalau kita biarin aja nggak bisa, gitu. Harus itu pentingnya sebagai fasilitator. Jadi kalau kita model kayak di CBS acara belajar sesuatu nggak cocok lagi, ya kan? Istilahnya catat buku sampai habis gitu ya. Ini catat ya. Guru benar-benar di situ berperan sekali. Kan tanya iya di situ ya. Ini kayak speaking tadi itu harus ini ya. Kita pertama mencontohkan itu dari kita. Mana tuh Bu? Pak aja loh Bu. Itu cuma itu kita. Tadi anak kita. Nah itu perlu kita. Sini. Apa Bu Tati? Kita akan kasih contoh kayak gitu. Jadi, bentar ya.